wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Pertiwi, mahasiswi dari Stikes Muda Bangsa Yogyakarta. Kali ini saya akan melakukan praktek pemberian konseling pada KBPIL. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan konseling ini bersama rekan saya atas nama Nur Ismi Aisyah. Nah, tentunya sebelum melakukan praktek konseling ini, terlebih dahulu kita menyiapkan ruangan yang bersih, kering, dan juga sejuk, serta nyaman. Kemudian situasinya itu pada saat usahakan pasien ini merasa nyaman, tidak terganggu, serta menjaga privasi dan ventilasi udara yang alat peraga yaitu KBPIL. Kemudian ada tensimeter, timbangan, dan juga stetoskop. Saya akan memulai praktek konseling KB pada siang hari ini. Ya, mari Bu, silakan duduk Bu. Ya. Ada yang bisa dibantu? Iya Bida, saya mau pasang KBPIL. Oh, KBPIL. Sebelumnya Ibu sudah pernah mendapatkan konseling tentang KBPIL? Belum. Oh, belum pernah. Mohon maaf, Ibu kesini dengan siapa Bu ya? Sama suami. Oh, dengan suami. Berarti rencana KB ini kesepakatan bersama suami Bu ya? Ya, perkenalkan, nama saya Bidan Ellen. Nah, di sini saya akan memberikan pelayanan konseling KB terhadap Ibu. Bagaimana cara penggunaan KB ini, kemudian aturannya, serta efek sampingnya seperti apa saja, Bu ya? Usia Ibu sekarang berapa Bu ya? 25 tahun. Usia pernikahan? 2 tahun. 2 tahun. Oh, sudah punya anak 1. Iya. Baik. Anak 1. Apakah saat ini Ibu sedang menyusui? Tidak. Oh, tidak. Baik. Ibu atau keluarga ada memiliki riwayat penyakit yang berat seperti hipertensi, TBC, stroke, kista, ginjal, tumor. Ibu sendiri atau keluarga pernah memiliki riwayat penyakit yang saya sebutkan tersebut, Bu? Iya. Oh, alhamdulillah. Berarti keluarga sehat-sehat semua, Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Berarti selama ini juga Ibu tidak mengalami riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi? Iya. Normal Bu ya. Baik, sebelum saya lanjut lagi memberikan penjelasan, terlebih dahulu saya tensi Ibu dulu ya. Oh iya. Bu, ini tekanan darah Ibu 110/80. Mohon maaf Bu, saya timbang dulu Bu ya berat badannya. Baik, 55 kilo Bu ya. Silakan duduk. KBPIL itu Bu, dia berupa tablet atau pil yang berisi ada 21, ada juga yang 28. Cara penggunaannya melalui oral atau mulut, diminum rutin setiap harinya. Waktu yang sama, umpama jam 7 malam Ibu minumnya hari ini, kemudian hari berikutnya Ibu harus minum jam 7 malam juga. Ya Bu, riwayat menstruasi Ibu selama ini lancar Bu ya? Tidak ada gangguan apapun. Lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, efektivitas dari obat atau KBPIL sendiri ini Bu sangat tinggi, 99% keberhasilannya. Nah, 1%-nya itu tergantung dari Ibu sendiri, apakah Ibu patuh dan rutin meminum KBPIL ini sendiri atau tidak. Apabila Ibu sering lupa atau lalai, otomatis akan terjadi kegagalan sehingga menyebabkan terjadinya kehamilan. Sampai sini mengerti Bu ya? Nah, dalam pil ini sendiri, pil KB ini dia mengandung hormon testosteron dan juga estrogen. Kemudian cara kerja dari pil ini sendiri Bu, kenapa menyebabkan tidak terjadinya kehamilan? Pil KB itu berarti kita mengatur jarak kehamilan atau mengatur jarak anak dan juga menunda kehamilan. Cara kerja pil ini sendiri Bu, yaitu dapat mencegah implementasi atau pembuahan pada antara sperma dan juga sel telur Ibu. Nah, kemudian menyebabkan lendir serviks ini menjadi lebih kental dari normal. Apabila Ibu minum ini, lendir serviks Ibu itu lebih banyak, meningkat dan lebih kental, sehingga menyebabkan sperma pada saat Ibu bersenggama atau melakukan hubungan badan, sperma ini dia tidak secara bebas untuk masuk ke dalam uterus atau rahim Ibu untuk membuahi sel telur Ibu tersebut. Nah, makanya tidak akan terjadi pembuahan, menyebabkan pergerakan tuba terganggu, sehingga transportasi telur tadi itu tidak bisa dibuahi.
Nah, kemudian manfaatnya ini apa saja sih? Nah, pasti Ibu bertanya begitu ya. Nah, manfaatnya ini Bu memiliki efektivitas yang tinggi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian resiko terhadap penyakit itu sangat rendah. Jadi tidak mengganggu kesehatan Bu ya, dan juga tidak mengganggu senggama. Insya Allah aman kok Bu ya, tidak mengganggu. Nah, kemudian siklus haid Ibu ini menjadi lebih lancar dan juga mencegah terjadinya anemia, ya Bu ya. Nah, kemudian tidak terjadi nyeri haid. Meskipun terjadi nyeri haid, mungkin itu tergantung dari respon tubuh seseorang. Karena kan kita ini respon tubuh kita berbeda-beda, ya seperti itu. Kemudian pada saat Ibu ingin kembali melakukan program hamil dan Ibu menghentikan minum pil KB ini, otomatis kesuburan pada rahim Ibu itu langsung kembali normal Bu ya. Tidak menunggu seperti mungkin ada KB yang lain harus menunggu beberapa waktu dulu untuk kembalinya kesuburan. Tetapi kalau untuk pil ini Bu, dia sangat efektif dan langsung subur. Jadi pada saat hari ini Ibu berhenti minum pil KB, besoknya atau lusa langsung kembali subur Bu ya, seperti biasa. Nah, kemudian keterbatasannya ini otomatis Ibu sangat membosankan menggunakan ini karena harus meminumnya setiap hari. Bila Ibu lupa, kegagalan lebih menjadi besar, sehingga di sini sangat diharapkan kepatuhan Ibu dalam mengkonsumsi atau meminum obat ini. Ya, Ibu menimbulkan gejala atau efek samping, umpama Ibu pertama kali nih minum ini obat pil, otomatis respon tubuh Ibu akan berubah karena adanya masuk hormon yang lebih banyak lagi. Nah, Ibu merasakan apa? Ibu akan merasakan mual, muntah, pusing, rasa nggak enak badan. Efek dari pertama kali minum obat ini. Kemudian apabila Ibu mengalami mual muntah, Ibu dapat hentikan dulu sementara waktu menunggu respon tubuh Ibu itu menerima ini KB pil. Nah, kemudian sambil menunggu 1-2 hari untuk menormalkan kembali kondisi Ibu bisa menekan kondom ya untuk sementara waktu. Nah, kemudian apabila tidak mengalami efek samping, alhamdulillah. Tetapi ini pasti akan ada efek sampingnya. Ibu pasti merasakan mual muntah untuk pertama kali. Dan selama 3 bulan pertama pemakaian pasti Ibu merasakan juga mual muntah atau pusing. Ya. Nah, setelah Ibu minum ini pasti Ibu sering merasakan juga pada payudara Ibu itu merasa nyeri atau merasa tegang karena adanya hormon itu tadi progesteron dan estrogen. Nah, kemudian ini juga tidak menjamin untuk melindungi Ibu dari penyakit infeksi menular seksual. Ya, siapa saja sih yang bisa menggunakan ini? Nah, pada pil kombinasi ini sendiri Bu, yang dapat menggunakan itu untuk perempuan yang dalam masa produksi atau masih haid, yang mengalami haid, kemudian perempuan yang setelah melahirkan dan ingin melakukan mengatur kembali angka kelahiran atau anaknya. Nah, kemudian ini juga bisa diberikan pada ibu pasca keguguran atau ada riwayat kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Nah, ini juga dapat diberikan. Kemudian perempuan yang telah memiliki anak atau belum memiliki anak dengan catatan yang sudah menikah ya. Ini juga dapat menimbulkan kenaikan berat badan, adanya flek hitam, terjadinya timbul jerawat pada wajah. Nah, tapi ini kembali lagi tergantung respon tubuh seseorang. Untuk perempuan yang menginginkan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi, jadi ini sangat cocok untuk perempuan atau ibu-ibu yang ingin menggunakan KB yang efektivitasnya itu tinggi tanpa mengganggu senggama pada suami. Yang tidak boleh menggunakan ini Bu ya, perempuan yang hamil atau dicurigai hamil. Nah, sekarang Ibu sudah mendapatkan haid atau ini haid pertama Bu ya? Oh, haid. Berarti hari pertama haid ini. Iya. Berarti sangat bagus sekali Bu. Karena ini memang diminum pada saat hari pertama haid sampai hari ke-7 Bu ya. Pil kombinasi ini tidak boleh digunakan pada perempuan yang memberikan ASI eksplosif. Karena ini dia pil kombinasi yang tidak boleh digunakan pada ibu yang menyusui. Dengan perempuan yang memiliki kista atau kanker payudara, ini tidak boleh diberikan. Kemudian juga
itu tadi Bu, riwayat penyakit yang saya sebutkan, TBC, jantung, hipertensi ini tidak boleh diberikan pada ibu tersebut karena sangat beresiko. Untuk perempuan yang tidak patuh atau yang sering lupa minum ini pil, dia tidak mematuhi harus minum setiap hari Bu ya. Paling dia pikir nanti aja deh, pada saat mau ini aja baru minum, itu nggak boleh Bu ya. Itu sangat tidak disarankan karena aturan minumnya ini tidak seperti itu Bu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bu atau ada yang kurang dipahami? Tidak. Oh iya, alhamdulillah. Nah, kemudian kapan sih waktu penggunaan pil ini? Nah, otomatis Ibu bertanya seperti itu juga Bu ya. Di sini saya jelaskan pada pil kombinasi ini setiap saat 1 hari atau haid pertama. Cocok nih pada ibu sekarang, ibu minum pada haid pertama. Umpama ibu minumnya nanti pas pulang atau malam jam 8. Kemudian besoknya ibu minum lagi jam 8 malam sampai hari ke-7. Nah, apabila umpama ada ibu yang datang, dia nanti minumnya itu pas hari ke-8 haid. Nah, bisa juga, akan tetapi disarankan untuk menggunakan kondom. Kenapa harus pakai kondom, bidan? Iya, karena di situ dijaga terjadinya kebobolan ya. Makanya disarankan ibu untuk menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan intim apabila ibu meminumnya ini pada hari ke-8 Bu ya. Nah, kemudian di sini saya jelaskan cara meminum pil KB ini Bu ya. Nah, di sini ibu bisa rapat ke sini Bu untuk melihatnya biar ibu lebih paham ya. Nah, di sini Bu ada arah panah. Nah, startnya itu dari sini ke sini ke sini melingkar. Pokoknya ibu minum sesuai arah panahnya ini sampai mentok paling ujung ya Bu ya. Jadi jangan ibu minumnya dari arah sini, susu ke ibu nih minumnya nanti ambilnya yang di bawah sini, tidak boleh Bu ya. Nah, kemudian ini diminum sesuai arah panah dan juga diminum setiap hari di waktu yang sama ya Bu ya. Nah, apabila lupa pada hari pertama minum atau pada hari kedua, hari ini ibu lupa nih, besok baru ibu ingat, astaga saya lupa minum obat kemarin. Nah, ibu bisa minum dengan cara double Bu ya. Jadi besoknya itu ibu minum 1 kali 2 tablet atau 1 kali 2 pil ini Bu ya. Nah, kemudian apabila 2 hari berturut-turut ibu lupa, ibu pada hari berikutnya ibu bisa minum lagi double. Akan tetapi pada saat ibu melakukan senggama pada hari itu juga, ibu harus menggunakan pelindung atau kondom untuk jaga-jaga. Nah, kemudian bila ibu mengalami muntah, diare, ibu jangan khawatir karena itu mungkin salah satu efek samping dari obat ini ya Bu ya. Jadi ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Oh, tidak ada. Berarti ibu sudah mengerti ya? Iya. Ya. Jangan lupa nih Bu, 1 minggu sebelum obatnya habis datang ke puskesmas atau fasilitas terdekat untuk memberitahu bahwa tidak lama lagi obat ibu akan habis. Iya. Apabila ibu tidak sempat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, silakan ibu langsung ke apotek yang ada. Kemudian tunjukkan sampel dari pil KB ibu ini tentang apa, karena ini dapat dijual secara umum di apotek ya gitu Bu ya. Apabila terjadinya perdarahan dan keluhan yang lain sebagainya yang menurut ibu ini sangat berat, silakan datang langsung kembali untuk konsultasi ya Bu ya. Gimana, ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih Bu ya atas kunjungannya pada siang hari ini. Semoga program KB ibu ini berjalan dengan baik dan lancar dan sehat selalu Bu ya. Saya berikan terima kasih Bu atas kunjungannya. Selamat siang. Terima kasih Ya. Baik, itulah tadi video tentang praktek pemberian konseling KB. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB, 2 anak lebih baik.